Oke, selamat siang menuju sore, selamat datang di First Review Mahal ini Koma Live in Concert. Perkenalkan, saya Willy Minarko memandu acara untuk hari ini. Setelah rehat dari musik selama 1 tahun, akhirnya Mahal ini kembali khusus untuk para fansnya. Mylins di sini hadir nggak sih? Sepertinya langsung saja tanpa berlama-lama, apakah siap bertemu dengan Mahal ini? Oke, ladies and gentlemen, boys and girls, give it up. Ini dia Mahal ini. Yes. Halo. Apa kabar Lini? Wah. Hai semuanya. Yeay. Pertama-tama sapa-sapa dulu dong teman-teman di Malaysia. Jujur gue takut banget lagi. Kayak lama banget nggak melakukan hal ini. Wow. Rehatnya nyaman ya. Hai semuanya. Hai. Halo guys. Terus ada yang di Malaysia juga, kita lewat Zoom ya. Hai Mylins Malaysia. Hai Malaysia juga. Wah, silakan duduk. Oke. Nice. Wow. BTW hari ini outfitnya luar biasa loh. Oh, masa sih? Keren banget ya. Keren gak sih Mylins? Seru banget. Bukannya selalu ya, canda. Yes. Oke. Pastinya teman-teman kita pengen membahas lebih lanjut tentang album sekaligus juga this new concert yang bukan hanya ada di Indonesia tapi juga sekaligus di Malaysia. Tapi sebelum itu banyak teman-teman yang bertanya setelah rehat gimana rasanya comeback sekarang? Masih deg-degan? Deg-degan banget, parah. Karena udah nggak jadi hal yang biasa lagi kan. Iya. Kalau dulu ngerasa waktu setiap mau nyanyi atau mau ketemu banyak orang kayak gini rasanya ya udah gitu, nggak deg-degan gitu. Sekarang tuh nggak bisa dijelasin. Rasanya pengen lega tapi nggak lega-lega. Waduh, tepuk tangan dong Mylins buat Mahal ini biar dia merasa lebih apa ya? Biar lebih lega gitu. Gue kayak oh my god, ini orang-orang kayak gitu. Terus sama ini gue di mana ya, di Goa ya? Wow. Aku mau nanya juga, apa makna momen comeback ini untuk Mahal ini? Luar biasa sih. Nggak bisa diungkapin sebenarnya, maknanya banyak banget karena banyak orang yang ternyata Mylins tuh nungguin aku untuk kembali lagi tuh banyak banget. Sebenarnya intinya kenapa aku pengen balik lagi tuh sebenarnya pengen aku udah janji gitu, waktu aku nikah sama kita aku udah perjanjiannya tuh udah banyak gitu. Saya kalau misalnya aku udah punya anak, aku boleh nyanyi tetap ya gitu, itu udah dibolehin kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya dari semua ini aku tuh cuma pengen melanjutkan mimpi aku aja sih, karena banyak hal yang mungkin belum tercapai, banyak hal yang belum aku realisasikan kayak konser ini gitu. Wow. Dan pastinya hari ini sangat menyenangkan sekali, banyak Mylins datang, bahkan dari Malaysia juga pada streaming ya. Jadi pastinya kita semua sangat senang Lini comeback nih. Wah. Nah, kalau kita ngomongin tentang pada saat rehat gitu ya, kan ada masa di mana Lini punya fase berdamai dengan diam pada saat hiatus. Nah, aku mau nanya dong, gimana akhirnya bisa membentuk musiknya Lini yang sekarang pada saat kemarin beristirahat? Sebenarnya pembelajaran dari sebelum-sebelumnya juga. Fabula itu kan satu proses juga kan, dari mana koma itu bisa beranjak untuk sekarang itu karena Fabula juga. Jadi waktu aku bikin koma ini benar-benar detail banget, dari hal yang kecil sampai ada beberapa lagu juga yang revisinya tuh bisa sampai 8 kali, mastering revisinya bisa 6 kali kayak gitu. Yang di studio, wah itu kayaknya lumayan ya kerjanya. Ini Mahal ini bawel banget ya lo gitu. Gitu, jadi cukup banyak sekali revisi saat itu tuh karena memang aku ingin mempersiapkan koma itu sematang mungkin gitu, dan aku tidak mau menyesalinya nanti gitu. Terus benar-benar ngerasa koma ini lebih matang tuh karena mungkin ya ngeliat
banyak hal yang kemarin-kemarin mungkin ada yang miss, akhirnya aku taruh di koma ini biar dia nggak miss. Terus juga kebetulan kemarin aku tuh lagi apa namanya hiatus, jadi banyak free-nya. Iya betul. Banyak free-nya, paling ngurus anak aja kan, dan rumah terus mau ngapain juga masih udah bisa gitu. Kalau Fabula kan jadwalnya alhamdulillah ya, cuman emang sedikit banyaknya jadi ada terganggu lah untuk mau ngapa-ngapain tuh agak terganggu. Nah waktu di koma ini jadi lebih banyak waktu untuk mau perbaiki ini, mau perbaiki itu, fokusnya jadi ke koma semua gitu. Jadi ibaratnya bisa lebih fokus, lebih dalam gitu ya untuk membuat koma ini. Nah kalau bikin musiknya pasti kan banyak challenge. Tapi ini sekarang harus ditranslate di sebuah panggung besar. Wah ini gimana nih kreativitas yang harus dicari? Angan-angan yang harus dicari seperti apa tuh kira-kira nanti bakal di panggung? Agak sulit ya soalnya jujur aku pernah konsep juga kan sebelumnya. Lebih belajar dari sebelumnya, mungkin kayak aku belum pernah bawa ini nih ke sini, belum pernah bawa itu ke situ. Nah itu akan aku bawa juga di koma. Jadi kemarin itu kita sempat berdebatin tentang stage juga. Stage-nya bakal kayak apa gitu, terus kita benar-benar pusing semua stage-nya akan, jadi ada 2 pilihan stage itu, stage 1 atau 2. Nah itu pusing tuh gimana, karena kan kebetulan kita tinggalnya di Indonesia ya gitu. Terus mungkin fasilitas Indonesia tuh nggak gimana luar negeri gitu kan, jadi kadang tuh juga mikirnya, oh ini apakah bisa memungkinkan kita bawa, kayak gitu-gitu sih. Lebih ke apa namanya, siapa juga akan kolaborator yang akan kita bawa kayak gitu-gitu. Wah itu pasti tuh hangat tuh ya perdebatannya ya, mungkin panas. Oh bukan lagi, panas banget. Iya panas banget ya. Aku tuh di situ kayak, aduh gimana ya, dua-duanya bagus lagi stage-nya, gimana ya gitu. Wah pastinya bikin galau, terus belum lagi harus nyusun setlist pula. Nah itu dia. Setlistnya gimana nanti itu? Jadi setlistnya akhirnya nggak tahu ya itu deal apa nggak, dari kemarin 2 hari yang lalu aku meeting gitu, itu setlistnya aku taruh lagu spesial yang satu lagu spesial lah di situ yang nggak pernah dinyanyiin sebegini banyak orang, nggak banyak sih ya, berapa orang gitu ya situ dari situ. Terus berarti gimana nanti pada saat konser itu lagu-lagunya apakah semuanya dari koma atau nanti bisa lagu-lagu di luar? Kebetulan kan ini tuh konser comeback. Jadi aku mikirnya pasti teman-teman di sini kangen juga kan, misalnya aku nyanyi lagu dia, bawa dia kembali misal, atau nggak lagu apa yang kalian kangenin, maybe Sisa Rasa kayak gitu-gitu. Kayak itu udah hampir setahun nggak pernah dibawain, jadi kayaknya nggak mungkin nggak aku bawain sih. Oke, jadi pada nanti ada disisipkan lah ya beberapa lagu-lagu yang mungkin bikin kita jadi bisa mendengarkan lagi karya-karya Mahal ini yang lain juga. Oke. Kalau aku boleh balik ke album Koma ini gitu ya, kan pastinya Fabula adalah sebuah kesuksesan besar, banyak teman-teman yang suka, banyak teman-teman yang pastinya membawa itu jadi soundtrack kehidupannya mereka gitu kan. Nah, apakah Fabula itu juga menginspirasi album Koma, dan apakah itu ada andil kreatifnya juga? Apakah ada benang merahnya juga dari Fabula? Kalau menginspirasi udah pasti, bahkan bikin deg-degan karena kebetulan alhamdulillah Fabula itu kan sekarang 1,9 ya? 1,9 kalau nggak salah billions. Miliar ya, jadi kayak ya. Ya ampun gitu. Gue nggak bersyukur tapi rasanya aduh ya deh gitu, nggak apa-apa. Makasih ya Allah gitu. Gue kayak agak ada pressure-nya gara-gara si Fabula ini nih. Cuma terima kasih gitu. Tapi sebenarnya Fabula itu kan sebenarnya artinya adalah story. Yes. Terus Koma itu memang aku ciptakan sebagai lanjutan dari story-story aku gitu. Terus juga itulah menurut aku sebuah doa itu dimana kalau misalnya aku udah nggak nyanyi lagi, misalnya ya udah aku di belakang layar aja gitu, tapi karya-karya aku tuh akan terus berlanjut sampai kapanpun gitu. Nah jadi sebenarnya Koma ini adalah lanjutannya dari Fabula karena semuanya based on true story gitu. Nice. Jadi ibaratnya this is the continuation ya, continue di sini. Kalau misalnya kita ngelihat tentang Koma atau album Koma itu sendiri, kemarin kita sempat ngobrol juga ya bahwa
di album ini kayaknya Mahalini memberikan sentuhan yang lebih dewasa di dalam apa ya, di dalam musiknya, lebih perkembangan dirinya kayaknya juga terlihat di situ gitu kan. Ada nggak sih turning point yang akhirnya menginspirasi pendewasaan musikalitasnya Mahalini? Banyak sih. Pertama waktu aku punya anak tentunya. Itu pasti ya udah ngerasa lebih dewasa kan. Yeah. Walaupun di lagu Koma juga tetap ada lagu menyi-menyinya juga kayak Batas Terakhir itu menyi-menyi. Itu waktu aku ketemu sama No Stress sih. Aku ngerasa kayaknya ini emang waktunya gue untuk apa ya, ini lagu kayaknya lebih dewasa. Akhirnya lagu itu menginspirasi lagu Kemarinlah Tenang juga. Jadi lebih umur aku sudah lebih beranjak dewasa, jadi kayak aku ngerasa lagu-lagunya juga harus lebih dewasa juga. Tapi tetap dibalut oleh Mahalini gitu. Nah, waktu aku sama No Stress itu, aku kan sering pulang ke Bali ya. Jadi aku ngerasa aku menemukan ketenangan ya setiap pulang gitu. Kayak gue nggak harus ngerasain hiruk pikuknya dunia ini, hiruk pikuknya Jakarta gitu. Balik ke Jakarta tuh udah ditanyain kayak Lini besok ini ya gitu, ini besok meeting ya, belum ada tuh kayak gitu tuh, kayak pada takut ganggu gue gitu. Jadi di situ ngerasa nulis sama mereka tuh lebih dewasa aja gitu. Jadi ibaratnya kolaborator juga pastinya membawa inspirasi baru juga gitu ya untuk Mahalini. Dan kalau kita bisa ke konser Koma ini gitu ya, aku bisa pengen tahu nih, apa sih momen yang pengen dijadikan highlight secara emosional sama Mahalini di konser nanti? Aduh, bingung banget nge-spill, kalau ngomong takut ke-spill. Kalau ngomong takut di-spill. Iya lagi. Ntar gak seru gimana? Iya lagi. Bener. Sebenarnya semuanya sih, semua segmen tuh emang menjadi momen buat aku, karena kebetulan kan di situ aku tadi mungkin ada beberapa mungkin teman-teman di sini udah nonton teaser comeback Koma. Itu kan tadi ada yang 30 detikan itu aku bawa elements gitu kan. Yes, betul. Elements gitu. Nah, itu sebenarnya mungkin ada yang bilang nih Mahalini jadi avatar. Enggak, tenang aja. Ini nggak akan jadi avatar, tapi dia akan mempresentasikan bahwa perasaan kita juga berdampingan oleh mereka semua. Mereka semua itu adalah elemen-elemen yang ada di tubuh kita, yang ada di dunia ini, beserta juga perasaan kita gitu loh. Jadi aku nulis lagu tersebut, terus membawakan semua itu di konser dengan konsep itu juga beriringan semua. Jadi misalnya air, kalau air itu mereka menenangkan, tapi bisa juga kapanpun mereka juga bisa marah kapanpun itu. Nah, sama seperti juga perasaan kita juga kayak gitu. Nah, lagu-lagu aku juga kayak gitu. Jadi menurut aku itu hal yang sinkron yang bisa dibawain konsepnya di konser. Oke, ya kita udah dapet teaser sedikit tadi ya di dalam videonya. Mungkin teman-teman nanti pada saat menonton konsernya bisa tahu lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi. Mungkin kalau sekarang sebagai pertanyaan untuk Mahalini adalah ini kan comeback gitu kan. Ini pasti teman-teman akan membuat konser ini menjadi ritual jumpa kembali sama Mahalini gitu kan. Kira-kira ada nggak sih harapan-harapan yang tersendiri mungkin untuk penontonnya atau mungkin untuk teman-teman yang mau enjoy konsernya nanti? Agak bingung kalau harapannya karena takut berharap. Kamu harapannya tinggi. Takut harapannya tinggi kan, soalnya masalah fabulanya udah tinggi, jadi takut berharap. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah gitu. Berekspektasi ya. Yeah. Jadi sebenarnya aku pengen lebih mereka enjoy aja sih nanti. Terus pengen menciptakan suatu experience yang di saat mereka nonton aku tuh pulang-pulang konser itu tidak terlupakan. Jadi nggak cuma sekedar Mahalini comeback terus dia nyanyi, kita kangen banget lihat dia nyanyi, enggak, tapi pas pulang gila gue inget banget konser itu tuh begini. Yes. Jadi ada cerita di luar setelah konser itu gitu ke orang-orang, ke mulut, jadi konser ini umurnya panjang untuk diceritakan banyak orang gitu. Kita ke tepi biar teman-teman bisa melihat this is the first reveal teaser dari Koma live in concert. Yes.
membawa banyak cerita sempat terhenti. Ada haru, tangis, tawa, marah, hingga bahagia yang belum dibagi. Terima kasih untuk semua yang telah setia menanti. Babak berikutnya akan jadi momen yang tak akan terulang lagi. Kita melepas rindu untuk pertama kali di atas panggung besar. Mahalini kembali bernyanyi. Silakan duduk kembali kakak-kakak. Udah tahu ya, jadi 1 Desember udah siap tuh ya berarti Mylins ya. 1 Desember, 2 Desember, menyenangkan. Wow. Bagaimana? Apa yang kamu rasakan sekarang? Aku pingsan. Ya ampun, lama banget gak ada. Oh, aduh. Mbak Ayu mungkin bisa diperjelas buat teman-teman yang hadir di sini Iya. bagaimana untuk tiket dan Nah, teman-teman dari gimana? kemarin kayaknya komen-komen semua tiket kapan gitu. Yes. Kita mau nge-review juga kayak sabar, banyak yang mesti di fixin dulu gitu ya. Karena opsi 1, opsi 2 tadi belum solve gitu. Itu aja belum. Belum. Ya jadi buat tiket itu kita akan buka untuk pre-sale itu di tanggal 1 Desember. Tapi buat pre-sale ini tuh hanya untuk yang sudah melakukan registrasi kemarin. Oke. Udah pada registrasi? Oke. Bagus. Jadi buat teman-teman kemarin yang udah ngelakuin registrasi itu akan dapat email. Nanti di email itu ada link pembelian khusus untuk tanggal 1 Desember gitu. Oke. Baru ketika kuota masih ada, kita akan buka yang general sales di 2 Desember. Tapi hopefully sih tanggal 1 udah bisa langsung habis ya dari Amin. Pressure. Wah. Pressure. Oke, wah ini berarti kita udah tahu kalau di Jakarta pastinya kan ada di area GBK ini. Ya. Makanya mungkin sekarang kita ingin memanggil juga untuk venue partnernya. Yes. Langsung aja. Kami berkembang terus ya untuk dari sisi pengamanan dan sebagainya. Biasanya kami untuk meningkatkan, apalagi nih yang mau konser sendiri ya udah setahun gak nongol-nongol dicariin orang ya kan. Nah ini yang mungkin ditunggu-tunggu sama teman-teman karena mungkin tadi videonya terlalu cepat. Kita mau tahu tentang harga. Oke, ini untuk layout dan juga harga tiket konser di Jakarta di Istora Senayan. Jadi kita akan ada mulai dari festival dan juga ada Cat 1 sampai Cat 6. Dan juga di sini emang ada yang spesial juga. Jadi dari semua tiket ini sebenarnya bisa add-on benefit. Oke. Nah, benefit ini itu ada 2 jenis, yaitu ada VIP experience dan juga VIP plus meet and greet experience yang pengen ketemu langsung sama Lini dan foto itu bisa add-onnya yang VIP dan meet and greet experience gitu. Oke. Jadi ini kita start from 450.000 sampai 1.250.000. Oke. Nanti bisa dicek di Instagram Antara Suara juga ya untuk Oke. detailnya. Wah. Dan situ bisa kesempatan untuk memilih setlistnya sendiri untuk konser Roma. Pusing.
Jadi kita pasti akan mendengarkan untuk teman-teman yang mau memilih lagu apa yang bakalan dibawain Lini di konser, itu hanya khusus untuk VIP experience. Gitu. Terus yang kedua, ini kita sebut rehearsal experience gitu. Jadi ini benar-benar rehearsal ya. Jadi nanti full Mahalini ketika akan rehearse itu boleh langsung ditonton dan akan ngelihat Mahalini ngedirect langsung gimana konsernya itu nanti akan berjalan. Jadi bisa dibilang bahwa kayak nonton konser 2 kali karena nontonnya ketika rehearsal dan juga ketika konsernya. Dan di situ juga teman-teman nanti bisa kasih masukan buat Lini ketika lagi ngedirect. Lin, kayaknya lampunya jangan warna itu deh gitu. Lini dengerin ya. Dia Pusing. aja. Jadi bisa ikut merasakan gimana sih mempersiapkan konsernya Lini secara full. Jadi ini mereka juga teman-teman yang hadir di sini yang beli tiket masuk VIP experience ini juga bagian dari ya barengan juga gitu ya untuk merembukan secara kreatif ya. Dan juga selain itu akan dapetin Koma Creative Archive Book. Ini nih benar-benar spesial hanya untuk yang membeli tiket VIP experience karena itu nggak akan dijual sih. Dan isinya memang sebuah buku, di dalam itu akan ada banyak cerita tentang Mahalini dan juga konsernya ataupun album bisa. Gitu. Jadi only here cuman ada di VIP experience. Iya. Sama yang poin nomor 4, Koma VIP wristband, pastinya wristbandnya itu akan berbeda dengan teman-teman yang lain, sama akan kita dapetin pin khusus untuk VIP. Teman-teman sudah siap untuk beli VIP-nya? Gas? Iya. Kita juga udah rilis tiketnya untuk di Ideal Life. Ini juga ada berbagai macam kategori juga gitu ya, mulai dari cat 1 sampai cat 8. Nanti ini untuk cat 1 dan cat 2 itu standing, di yang selain itu sebenarnya sitting gitu. Dan di sini itu juga all categories itu bisa add-on benefit. Seperti tadi, yaitu VIP experience juga sebenarnya. I see. Kurang lebih begitu. Mungkin teman-teman setelah di Jakarta mau lanjut ke KL bisa boleh, juga. harus nonton dua-duanya kayak karena experience-nya bisa jadi berbeda kan. Bener. Oh, mau nonton 2 kali ya, bagus, bagus. Kan tahun baru harus hambur ya, hamburkan duitku. Oh mantap nih. Jadi Caranya udah deg-degan, apa tiba-tiba dikasih tahu semuanya, aku langsung kayak gitu. Aduh, pokoknya terima kasih ya semuanya atas antusiasnya untuk datang ke hari ini aja. Aku udah seneng banget, tepuk tangan sekali lagi untuk kalian semua yang ada di sini. Semoga kalian sabar nunggu penjualan tiketnya sampai 1 Desember nanti. Terus tanggal 2 yang KL juga. Pokoknya semangat terus guys. Semoga war itu ada ya. oh itu dia. Karena kalau war berarti kita orang-orang berarti semangat buat beli tiket aku. Semoga kalian juga dapetin tiketnya. Terus akhirnya kita ketemu nanti di 14 Februari di Jakarta dan 2 Mei di Kuala Lumpur. Tepuk tangan dong buat Lini. Terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini. Mungkin untuk kakak-kakak kita bisa silam dahulu karena setelah ini kita akan boleh silahkan. Kali ini terima kasih banyak. Pastinya nanti kita foto kembali di sini ya nanti ya. Nah, oke, buat teman-teman yang sudah hadir di sini, udah tahu harga tiketnya berapa, udah tahu tempatnya di mana, udah tahu segala halnya. Boleh silahkan dicek di Instagramnya Antara Suara pastinya. Dan kita akan masuk ke sesi kedua kita nih teman-teman. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi dari teman-teman yang ada di balik layar nih. Kalau yang pertama, kita akan ngobrol-ngobrol. Aku akan memanggilkan manajernya Mahalini. Langsung aja kita panggil, ladies and gentlemen, boys and girls. Kita punya Biondi Akbar. Kak Biondi, apa kabar? Alhamdulillah, silahkan duduk. Lalu yang kedua adalah official, kita bisa bilang konten dan media partnernya ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan dari CEO dari Opal, Bapak Bernard Bernadi. Pak Ben, sekali lagi silakan. Oke. Kita ngobrol-ngobrol sedikit gitu ya.
Mungkin awalnya aku pengen ngobrol sama ini yang di balik layarnya Mahal ini, yaitu manajernya langsung gitu kan. Wah, gimana nih sebagai manajer? Ini kan Lini rehat dari dunia musik, habis itu comeback langsung ada 2 konser, 2 kota, 2 negara. Bagaimana perasaannya Bapak? Selamat sore semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk waktunya. Menjawab tadi pertanyaan dari Mas Willy, tantangannya itu banyak banget gitu. Dengan waktu yang panjang, hampir setahun nantinya, kita tuh benar-benar kayak selalu menjalin komunikasi sih aku. Kuncinya tuh komunikasi, diskusi gitu, ada ruang di situ gitu. Jadi ketika namanya kadang ke-BM-an itu tadi yang tadi sempat disampaikan gitu kan. Lini punya BM apa gitu, terus dia ngasih ruang gitu ke orang yang ada di sekitar dia gitu. Oh lo kebayang untuk apa gitu, jadi sama-sama into gitu loh. Jadi benar-benar komunikasi itu yang paling penting sih menurutku. Oke, gitu. so komunikasi terus di balik layar kayak tadi ya, udah panas gitu kayaknya Mahal ini mau banyak banget hal-hal kreatifnya BM-nya. Iya, itu tuh selalu ada aja gitu kayak nyatetin gitu, ada referensi ini, dia dari sosial media gitu kan, terus dia menonton langsung di beberapa konser juga gitu. Itu jadi kayak bahan catatan kita sih masing-masing gitu sih. Wow, luar biasa, luar biasa. Nah, kalau untuk teman-teman mungkin perkenalkan kembali, saya Willy, saya adalah host dari Opal. Nah, kebetulan Opal juga menjadi eksklusif content partner di konser Koma Live in Concert yang untuk di Jakarta dan juga di KL gitu ya. Nah, kalau sekarang aku pengen nanya ke Pak Ben nih Pak, apa sih yang akan ditayangkan sama Opal yang menjadi eksklusif yang pastinya ada di konser ini? Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah datang di press conference Mahal ini. Seperti dari awal perjalanan karir Mahal ini di konser pertama Fabula juga Opal terlibat sangat dalam di konser Fabula. Begitu juga di Koma pada saat ini. Dimulai dari first hearing dan teman-teman juga ada Mylin juga yang datang ke studionya Opal dari mulai first hearing, ada Opal Music Room dan juga sampai hari ini. Kami juga berterima kasih juga kepada Pak Rudi dari Vitu yang sudah membantu ini layar-layar yang indah ini dan suara-suara Aura Wave ini yang dari mulai di studio sampai di sini, support dari Pak Rudi, dari Vitu dan Aura Wave. Dan juga saya juga terima kasih buat tim FX juga yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Yes. Dan kembali lagi kita akan terus support konten-konten yang eksklusif akan ada di Opal. Kami senang sekali sebenarnya kalau kita selalu bilang di tim tuh kalau kayak divanya Gen Z itu sekarang Mahal ini kayaknya. Gitu. Jadi kita support selalu buat Mahal ini. Ada yang bisa di-spill Pak, kira-kira kontennya bakal seperti apa? Sebenarnya kontennya tuh udah di briefing sama tim tuh keren banget sebenarnya. Cuma kayaknya mendingan langsung lihat di sosial media kita. Langsung aja di opal_id. Dan juga akan collab post juga dengan Antara Suara juga. Nah, kalau misalnya kita Mylin masih ada nggak sih di sini? Masih ada? Oh, masih ada. Pastinya kan fanbase sangat dekat sekali dengan Lini. Pastinya kita bisa melihat mereka sangat antusias sekali untuk konser ini gitu. Bahkan mereka bisa, kalau yang VIP bisa ikut bikin setlist, bisa masuk ke kreatifnya juga gitu. Seberapa besar sih perannya fanbase dalam pembentukan konser ini? Kalau menurutku Mylin itu udah kayak nyawa gitu loh. Jadi kayak detak jantung gitu, yang selalu mendampingi, melindungi dan selalu ngasih support yang menurutku tuh nggak ada jedanya gitu. Jadi kayak di saat Mahal ini jedanya bernyanyi di atas panggung, tapi peran hati dan kesetiaannya itu nggak bisa digantikan menurutku ya. Gitu dari kacamata di belakang layarnya Lini gitu. Seperti itu sih. Love pastinya. Semoga support terus. Semoga kalau bisa di Jakarta nonton, di Kuala Lumpur juga. Amin. Holiday. Betul sekalian gitu. Kalau aku boleh tahu juga, kalau ini kan konser yang kalau dari kemarin kita lihat kayak cukup penting dalam karirnya seorang Mahal ini gitu. Kira-kira
seberapa penting sih ini menjadi milestone untuk karirnya Mahalini? Dari Wah. Wah, ini ada persembahan dari Opal untuk Mahalini. Concert. Silakan kita foto. Yes, silakan ke kamera tengah dulu boleh ya. Kita hitung 3, 2, 1. Lalu sekali lagi 3, 2, 1. Oke. Yes. Oh, sekali lagi ya, mohon maaf. Yang di tengah 3, 2, 1. Silakan untuk yang teman-teman yang di depan, kita foto bersama. Saya hitung 3, 2, 1. Yes. Oke, lalu sekarang kami ingin menginvite, terima kasih banyak untuk Pak Rudi yang sudah hadir bersama kita hari ini. Mungkin bisa berfoto bersama juga. V2 Indonesia, luar biasa. Silakan. Yes. Kita hitung 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Yes, terima kasih banyak untuk semua teman media yang sudah hadir di sini. Mylins pastinya terima kasih. Seluruh informasinya seru ya. Koma Live in Concert, udah tahu dibeli tiketnya konsernya, silahkan ajak semua teman, saudara untuk nyanyi bersama-sama di Mahalini. Koma Live in Concert. Yes. Nah, untuk sekarang kita akan memulai sesi doorstop session. Jadi kami persilahkan untuk media-media yang ingin melakukan doorstop session bisa langsung berbaris kali ya ke depan ya. Nanti teman-teman di sini akan ada Mahalini, lalu ada Mbak Ayu ya kayaknya ya. Oh, Mahalini aja ya. Oke. Mahalini akan siap melakukan doorstop